Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elfarika Yandini, mahasiswa dari Stiva Pelita Mastalu, Angkatan 2021, Prodi S1 Farmasi. Di video kali ini, saya akan membahas tentang bahasa Indonesia dan peran bahasa Indonesia dalam dunia medis kefarmasian. Dalam kehidupan masyarakat suatu bangsa, bahasa merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat sebagai alat untuk berinteraksi satu sama lain. Adapun bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia juga memiliki kedudukan yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Bahasa Indonesia adalah alat pemersatu bangsa Indonesia yang memiliki banyak perbedaan, baik dari segi suku, agama, ras, adat istiadat, dan budaya yang masing-masing memiliki bahasa tersendiri. Oleh karena itu, keberadaan bahasa Indonesia sangatlah penting bagi masyarakat Indonesia itu sendiri dalam berbagai keadaan dan bidang. Salah satunya yaitu dalam bidang kesehatan. Dalam hal ini, yang akan menjadi pokok bahasan adalah dalam bidang kefarmasian. Bahasa Indonesia merupakan penunjang aktivitas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam lingkungan medis farmasi, bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat komunikasi dalam suatu pelayanan kesehatan dan kemasyarakatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrter dan digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Dalam hal ini, arbitrter memiliki pengertian bahwa manusia mempergunakan bunyi-bunyi tertentu dan disusun dengan cara tertentu pula dengan secara kebetulan saja. Orang-orang mempergunakan satu kata untuk melambangkan satu benda. Misalnya, kata kuda ditunjukkan hanyalah untuk binatang berkaki empat tertentu karena orang lain berbuat demikian. Demikian pula kalimat berbeda dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Dalam bahasa Latin, kata kerja cenderung menempati posisi akhir. Dalam bahasa Prancis, kata sifat diletakkan setelah kata benda seperti halnya bahasa Indonesia. Menurut Hasan Alwi, memberikan pengertian bahasa sebagai alat komunikasi antar anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bahasa mencangkup dua bidang, yaitu bunyi vokal dan arti atau makna. Bahasa sebagai bunyi vokal berarti suatu yang dihasilkan oleh alat ucap manusia berupa bunyi yang merupakan getaran yang merangsang alat pendengar. Sedangkan bahasa sebagai arti atau makna berarti isi yang terkandung di dalamnya arus bunyi yang menyebabkan reaksi atau tanggapan orang lain. Sebagai alat komunikasi, bahasa memiliki peranan yang sangat vital dalam kehidupan manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan bahasa sangat penting dalam menunjang aktivitas kehidupan bermasyarakat. Tanpa bahasa mungkin dunia tidak akan seperti sekarang ini, dan karena manusia tidak bisa melakukan apa-apa tanpa bahasa. Untuk berkomunikasi dengan seseorang, kita pasti menggunakan bahasa. Contoh, seorang dosen yang menyampaikan materi kuliah, seorang guru yang menyampaikan pelajaran, seorang pedagang yang menawarkan dagangannya, seorang atasan yang memberikan perintah kepada bawahannya, dan banyak lagi contoh lainnya. Dan pasti itu semua menggunakan bahasa dalam melakukan aktivitasnya. Selaku makhluk sosial yang memerlukan orang lain sebagai mitra berkomunikasi, manusia memang memakai dua cara berkomunikasi, yaitu secara verbal dan non-verbal. Berkomunikasi secara verbal dilakukan dengan menggunakan alat atau media massa, lisan dan tulisan. Sedangkan berkomunikasi secara non-verbal yang diwujudkan berupa ancak simbol, isyarat, kode dan bunyi, misalnya tanda lalu lintas, morse, lambaian tangan, sirine, kentongan, atau trompet, di mana bahasa tersebut dapat dipahami maknanya setelah diterjemahkan ke dalam bahasa manusia. Hal itu menunjukkan bahwa bahasa merupakan alat komunikasi yang terpenting bagi manusia. Kalau kita cermati, sebenarnya ada satu lagi fungsi bahasa yang selama ini kurang kita sadari oleh sebagian anggota masyarakat, yaitu sebagai alat untuk berpikir.
Seperti kita ketahui, ilmu tentang cara berpikir adalah logika. Dalam proses berpikir, bahasa selalu hadir bersama logika untuk merumuskan konsep, proporsi, dan simpulan. Segala kegiatan yang menyangkut perhitungan atau kalkulasi, pembahasan atau analisis, bahkan berangan-angan atau berkhayal, hanyalah dimungkinkan berlangsung melalui proses berpikir disertai alatnya yang tidak lain adalah bahasa. Sejalan dengan uraian di atas, dapat diformulasikan bahwa makin tinggi kemampuan berbahasa seseorang, makin tinggi pula kemampuan berpikirnya. Makin teratur bahasa seseorang, maka makin teratur pula cara berpikirnya. Dengan berpegangan pada formula itulah, dapat dikatakan bahwa seseorang tidak mungkin menjadi intelektual tanpa menggunakan bahasa. Seseorang intelektual pasti berpikir, dan proses berpikir pasti memerlukan bahasa. Baik, selanjutnya peran bahasa Indonesia dalam medis kefarmasian. Farmasi dalam bahasa Inggris yaitu farmasi. Dalam bahasa Yunani yaitu farmakon yang berarti obat, merupakan salah satu bidang profesional kesehatan yang merupakan kombinasi dari ilmu kesehatan dan ilmu kimia yang mempunyai tanggung jawab memastikan efektivitas dan keamanan penggunaan obat. Ruang lingkup dan praktik farmasi termasuk praktik farmasi tradisional seperti peracikan dan penyediaan sediaan obat, serta pelayanan farmasi modern yang berhubungan dengan pelayanan terhadap pasien, diantaranya layanan klinik, evaluasi efikasi dan keamanan penggunaan obat, serta penyediaan informasi obat. Kata farmasi berasal dari kata pharma atau pharma. Farmasi merupakan istilah yang dipakai pada tahun 1400 sampai 1600-an. Institusi farmasi Eropa pertama kali berdiri di Trier, Jerman pada tahun 1241 dan tetap eksis sampai dengan sekarang. Farmasis apoteker merupakan gelar profesional dengan keahlian di bidang farmasi. Farmasis biasa bertugas di institusi-institusi baik pemerintahan maupun swasta seperti Badan Pengawasan Obat atau Makanan, rumah sakit, industri farmasi, industri obat tradisional, apotek, dan di bidang berbagai sarana kesehatan. Dalam aspek medis kefarmasian, bahasa Indonesia juga memiliki peranan yang sangat vital dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan sosial masyarakat terkait bidang kefarmasian ini. Dalam pemberian kesehatan masyarakat, seorang farmasis membutuhkan sarana sebagai alat komunikasi, misalnya seorang apoteker dengan pasien di apotek maupun pada saat memberikan pelayanan kesehatan lainnya. Kesimpulan dari penjelasan di atas yaitu, bahasa merupakan alat komunikasi yang memiliki peranan yang sangat vital dalam kehidupan suatu masyarakat. Dengan adanya bahasa, manusia mampu melakukan interaksi sosial dengan melakukan aktivitas kehidupan dalam lingkungan masyarakatnya. Sebagai alat penunjang kehidupan manusia, bahasa memiliki banyak fungsi, yaitu sebagai alat komunikasi, sebagai alat mengekspresikan diri, sebagai alat berintegrasi atau beradaptasi sosial, sebagai alat kontrol sosial, dan juga sebagai alat untuk berpikir. Sedangkan farmasis adalah suatu keahlian dalam ilmu peracikan obat. Namun, ruang lingkup kefarmasian sendiri luas, seperti pelayanan kesehatan masyarakat, pengawasan obat dan makanan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu alat sebagai sarana komunikasi untuk menghubungkan antara seorang farmasis dengan lingkungan sekitarnya yang disebut sebagai bahasa. Sekian video penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang dipahami, selebihnya saya mohon maaf. Tidak ada rahasia untuk sukses. Ini adalah hasil dari persiapan, kerja keras, dan belajar dari kegagalan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.